OKC Thunder adalah tim termuda di NBA musim ini, tapi mereka justru berhasil lolos ke NBA Finals. Dengan rata-rata usia pemain 25,56 tahun saja, mereka akhirnya bisa kembali ke panggung tertinggi di NBA ini untuk pertama kalinya sejak era Kevin Durant pada 2012 lalu. Padahal, umumnya mereka yang lolos ke NBA Finals selalu memiliki komposisi skuad yang sangat ideal. Ada pemain muda, pemain bintang yang sedang di masa prime-nya, dan juga ada sejumlah pemain senior yang turut berkontribusi dengan pengalaman mereka. Namun skuad Thunder ini pada dasarnya berisi bocah-bocah saja. Bahkan yang paling tua adalah Alex Caruso yang hanya berusia 31 tahun. Tapi mereka ini bukanlah bocah-bocah biasa. Musim ini Thunder adalah tim peringkat 1 tak hanya di wilayah barat, tapi juga di seluruh NBA dengan rekor menang kalah 68-14. Performa mereka sangatlah ganas, khususnya dalam pertandingan kandang. Bahkan musim ini, Thunder berhasil menang 35 kali dan hanya kalah 6 kali dalam pertandingan kandang. Terbaik di seluruh NBA. Sepanjang musim, Thunder selalu konsisten untuk menghabisi musuh-musuhnya. Mereka berhasil menang dengan jarak skor double digit setidaknya sekali melawan 28 dari 29 tim NBA yang ada. Thunder memiliki rataan jarak kemenangan hingga 12,2 points per game. Terbesar kedua dalam sejarah NBA. Setidaknya untuk saat ini. Mereka bahkan sudah 12 kali menang dengan jarak skor hingga 30 poin pada musim ini. Dan 4 diantaranya terjadi di playoff di mana mereka menang 51 poin melawan Memphis Grizzlies pada ronde pertama, menang 43 dan 32 poin melawan Nuggets pada ronde kedua, dan tentu saja menang 30 poin untuk mengeliminasi Timberwolves dan melaju ke NBA Finals. Tapi gimana cara pemain-pemain Thunder yang masih tergolong bocah-bocah ini bisa bermain sedominan dan sekonsisten ini? Apa yang membuat mereka jauh berbeda dengan tim-tim muda lainnya? Ternyata, Thunder juga telah melalui masa-masa yang berat sebelum berada di masa kejayaan ini. Seperti yang kita tahu, Thunder merupakan salah satu tim yang cukup hebat dan terkenal pada era modern ini. Dipimpin oleh Kevin Durant dan Russell Westbrook, mereka sempat bermain dominan hingga masuk ke NBA Finals 2012, namun mereka gagal menjadi juara. Thunder kembali mendapatkan kesempatan yang sama pada 2016 dengan mereka yang sempat unggul 3-1 melawan Warriors yang merupakan tim terhebat sepanjang sejarah NBA dengan rekor menang kalah 7-9 saat itu. Namun singkat cerita, mereka justru di-comeback oleh Warriors dan KD pun memutuskan untuk berkhianat. Serta Westbrook mendapatkan rekan bintang baru dalam Paul George. Sayangnya, duet bintang Westbrook dan George ini tidak berjalan mulus. Tapi momen ini justru merupakan awal dari semua kesuksesan yang dialami Thunder saat ini. Thunder pun akhirnya melepas Westbrook dan George. Dan dalam trade George ini, Thunder mendapatkan banyak sekali aset untuk masa depan, mulai dari 7 draft pick hingga Shai Gilgeous-Alexander. Tak lama setelah trade itu, Thunder mengambil Lu Dort yang bahkan tidak terpilih pada NBA Draft 2019. Pada saat itu, Thunder masih merupakan tim yang relevan di bawah pimpinan Chris Paul. Mereka masih memenangi 44 game dan terkualifikasi untuk bermain di playoff. Tapi apa yang terjadi setelahnya merupakan salah satu momen terendah Thunder sepanjang sejarah mereka. Pada musim 2020-2021, Thunder hanya mampu memenangi 22 game dan memiliki rekor terburuk keempat di seluruh NBA. Tapi penderitaan Thunder tak berhenti sampai situ saja. Musim berikutnya, Thunder masih sangat lemah jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya dengan hanya memenangi total 24 game saja. Tapi setidaknya ada sisi positif dari keterpurukan mereka ini. Potensi Shai semakin terlihat menjanjikan untuk menjadi bintang utama Thunder. Pada musim 2020-2021, ia mencatatkan rataan 23,7 poin, 4,7 rebounds, dan 5,9 assist per game, dan performanya pun meningkat pada musim berikutnya dengan rata 24,5 poin, 5 rebounds, dan 5,9 assist per game. Dan itu bukan satu-satunya kabar baik yang diterima Thunder dan para fansnya. Di NBA Draft 2022, Thunder memilih Chet Holmgren pada urutan kedua dan mereka menggunakan draft pick dari Clippers untuk mendapatkan Jalen Williams. Mereka juga mengamankan Jalen Williams dengan pick nomor 34 dan merekrut Isaiah Joe pada off-season. Produktivitas Thunder langsung meningkat drastis. Pada musim 2022-2023, mereka mampu memenangi 40 game, hampir meningkat 2 kali lipat dibandingkan musim-musim sebelumnya. Saat itu mereka harus berhenti di babak play-in, tapi ini justru membuat Thunder semakin dekat menuju gerbang dominasi mereka. Di NBA Draft, Thunder lagi-lagi mendapatkan talenta yang hebat dalam Cason Wallace. Dan pada musim lalu, Thunder mulai bersinar terang dengan memenangi 57 game dan menduduki peringkat pertama di wilayah barat. Sayangnya, mereka kalah dari Dallas Mavericks pada ronde kedua, yang akhirnya juga lolos ke NBA Finals. Saat itu, mereka masih tidak punya pengalaman di playoff. Tapi ternyata, mereka berhasil bangkit dengan sangat ganas dengan segala pencapaian yang mereka peroleh musim ini. Jalen Williams berhasil menjadi All-Star pada tahun ketiganya dan Shai akhirnya dinobatkan sebagai MVP NBA musim ini. Thunder pun berhasil merekrut Alex Caruso dan Isaiah Hartenstein sebagai pemain pendukung yang sangat solid untuk mereka. Dan gilanya, semua itu mungkin merupakan versi terburuk Thunder karena mereka telah menunjukkan pola perkembangan yang konsisten dan kita mungkin akan melihat kehebatannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata pada beberapa tahun ke depan. Tapi apa yang sebenarnya dilakukan Thunder di lapangan untuk mendapatkan segala angka statistik dan pencapaian mereka itu?
Talenta-talenta muda mereka memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan Thunder. Hampir semua pemain Thunder pada dasarnya merupakan pemain two-way. Mereka bisa mencetak skor dari mana saja dan tak lama setelah itu, mereka akan memberikan defense yang keras dan mematikan. Mungkin tidak ada tim di NBA yang memiliki susunan roster sedalam Thunder. Pemain-pemain seperti Caruso dan Wallace mampu memberikan kontribusi yang gak main-main dengan defense mereka. Bahkan mereka hanya bermain sebagai pemain cadangan. Jika berada di tim lain, bisa saja mereka bermain sebagai starter. Isaiah Hartenstein mungkin adalah satu-satunya aset dengan gaya bermain tradisional. Tapi hanya dengan gerakan floater sederhana ini, ia bisa semakin memperkuat momentum Thunder dalam pertandingan. Semua ini pun Thunder lakukan secara konsisten. Di playoff ini kita juga sering melihat bagaimana Thunder menghancurkan mental-mental musuhnya dengan defense yang ketat hingga berbuah steal dan poin melalui fast break. Namun perjalanan Thunder di playoff ini juga tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Thunder menghadapi tantangan terbesar mereka sejauh ini saat berhadapan dengan Nuggets pada ronde kedua. Nuggets melalui Nikola Jokic bisa memecahkan skema defense Thunder serta membuat performa shooting mereka menjadi berantakan. Bahkan akurasi shooting Jalen Williams yang awalnya 48,4% pada musim reguler langsung menurun drastis menjadi 37,5% saja. Akurasi 3 poinnya pun sangat rendah, hanya 23,7%. Begitu pula dengan Chet yang hanya 22,2%. Brutal banget. Saat itu, Thunder yang sudah memiliki reputasi sebagai tim yang dominan harus berjuang mati-matian sampai 7 game hanya untuk mengalahkan skuad Nuggets yang tidak sepenuhnya sehat. Kehebatan mereka mulai dilakukan hingga disebut sebagai tim peringkat 1 abal-abal sampai tim dengan mental tempe. Tapi yang terjadi adalah Thunder berhasil belajar dari pengalaman dan dapat menyesuaikan diri dengan sangat baik. Setelah mendominasi Nuggets di game ke-7, Thunder sering membantai Timberwolves dalam setiap kemenangan mereka di final wilayah barat. Secara keseluruhan, Thunder jelas-jelas memiliki roster terhebat di seluruh NBA meski hampir semuanya masih berusia sangat muda. Trio SJ, Williams, Chet pun masing-masing masih berusia 26, 23, dan 22 tahun. Namun mereka berhasil membawa Thunder ke NBA Finals. Dengan memenangi game kelima melawan Timberwolves, mereka berhasil menjadi tim keempat yang berhasil meraih total 80 kemenangan sebelum NBA Finals. Thunder pun memiliki kesempatan untuk menjadi tim termuda yang menjuarai NBA dalam 48 tahun terakhir. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Thunder dengan skuad muda mereka ini bisa meraih gelar juara NBA musim ini? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung lagi diskon gede-gedean 100.000 dapat satu style jersey cuma sampai 31 Mei, free design dan voucher serta custom satuan. Gas cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.